Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berhadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua BKM, Bapak Lurah, Pak Prof, tokoh masyarakat yang kita muliakan semuanya, dan bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah pertemukan kita Bapak Ibu. Satu nikmat besar, banyak kegiatan hari raya ini yang kita buat, yang ada biasanya pagi sampai sore Pak. Saya pertama dapat undangan malam Pak Ustadz, kata BKM. Acara apa Pak? Halal bihalal. Loh, malam. Biasanya siang-siang yang banyak. Kenapa? Kalau siang-siang hari raya masih banyak kuenya Pak. Tapi ternyata di musola kita ini malam pun makanannya penuh. Acaranya saya lihat tadi mulai dari maghrib. Wah, kalau maghrib kita datang nanti nampak kali Ustaz tuh cepat kali datang, kata jamaah kita. Jadi saya setelah aja Isa aja datangnya. Itu pun kecepatan. Lebih dulu saya Pak Lurah dari Pak Lurah tadi. Hebat betul. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Allah berpesan kepada kita lewat ayatnya di akhir di akhir 185 Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalimatnya saya ambil yang sederhana aja Pak, biar enggak panjang-panjang kita ini Bu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini saja. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, besarkanlah Allah, bertakbir. Kemudian di tafsir Jalalain menjelaskan, Muslim tidak hanya sekedar hari raya itu membesarkan Allah, tapi lebih mendalam di tafsir Jalalain dijelaskan Bapak Ibu, walitukabbirullah, membesarkan sesama Muslim. Ini yang jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih dituntut kepada kita hari ini Bapak Ibu. Ini kita temukan di musola kita ini. Saya terkejut, jemaah kita mau berangkat haji Pak. Yang satu pasang tadi ceritanya masih di daftar tunggu, tapi kita doakan insya Allah. Kemudian yang satu pasang lagi Bapak kita sudah masuk porsinya tahun 2025 ini. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang membesarkan dua Bapak kita ini dan dua Ibu kita ini? Masyarakat kita di sini. Ini tuntutan Al-Quran. Siapa yang akan membesarkan kita Pak? Gak ada kecuali kita. Siapa yang akan membesarkan musola kita ini Bu? Gak ada kecuali kita. Siapa yang membesarkan pengajian kita di sini? Gak ada orang lain kita. Siapa yang membesarkan gedung Johor kita ini Pak Lurah? Gak ada, gak mungkin lurah yang lain atau kecamatan yang lain kecuali orang gedung Johor. Ini tuntutan Al-Quran. Maka pada intinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, walitukabbirullah, maknanya kata ulama dalam tafsir Jalalain adalah kita Muslim harus saling membesarkan. Ada produk Muslim harus kita serbu Ibu. Ada toko kelontongan Muslim, kita harus menjadi orang nomor satu untuk mendukungnya. Saya tidak pandai singgung menyinggung Pak, tapi apapun ceritanya adalah ayat ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, untuk saling membesarkan satu sama lain. Jangan
kalau ada orang yang saling mengejek. Jangan mau kalau ada orang yang saling menjatuhkan kita. Oh Pak Ustadz, kami di sini ya Allah di musola aja. Kok pengurusan ini bukan yang di sini, mohon maaf Pak Ketua BKM. Pengurus masjid saja, pengurus BKM kalau sudah pemilihan, ya Allah yang lama tak lagi naik sampai berbulan-bulan tak datang ke masjid. Saya ceritakan aja ini karena kebetulan saya juga ketua BKM Pak. Ya Allah, orang tua, mohon maaf nih, sudah lama ke masjid, tiba-tiba nggak masuk pengurus BKM, nggak datang ke masjid. Saya nggak mau singgung-singgung, saya jelaskan aja langsung. Nggak terpilih lagi, nggak datang ke masjid. Bagaimana coba? Mestinya yang terpilih jadi BKM kita semua dukung, kita semua support, kita semuanya adalah saling membesarkan. Itulah yang disebut dengan berhari raya. Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman taqwahu murtazir. Bukan karena baju baru. Ada yang baju baru ibu di belakang. Masih banyak ya Pak, masih banyak. Saya lihat tadi masih banyak. Bukan karena baju baru ini kita identik disebut dengan berhari raya. Tapi orang yang berhari raya kata Rasul adalah ingin takwanya meningkat dari Ramadan ke Ramadan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ini poin pertama. Jadi yang membesarkan kita, yang membesarkan nama Pak Lurah bukan karena Sutionnya, orang Gedung Johornya. Yang membesarkan BKM kita ini kita. Dan saya katakan sebaliknya, yang akan mengecilkan, yang akan menjerumuskan Pak Lurah nanti kita juga. Gak mungkin dari kelurahan lain menjelek-jelekkan Pak Lurah, gak mungkin. Yang pertama itu dari Gedung Johor. Nggak mungkin dari jemaah masjid lain menjelek-jelekan BKM. Yang pertama menjelekkan itu masyarakat BKM itu sendiri. Jadi hari ini kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dituntut Allah untuk saling membesarkan. Ada kide-kide kita yang ibu-ibu kita jualan. Ini harus ibu-ibu ini saya sampaikan sekali. Ibu-ibu yang berperan untuk belanja. Kalau belanja harus ke tempat yang wah, harganya mahal. Ada di sebelah pinggir-pinggir kita ini nenek-nenek buka kedai, harganya cukup murahnya Pak, hanya beda-beda tipis 500 rupiahnya. Kangkung nenek tuh di sebelah, yang di sana itu 400 rupiah. Dikemas dengan cantik memang Pak Ustadz, yang di sana kan dikemas cantik, harganya 400 rupiah. Yang di sini udah nggak dikemas, baru datang dari sawah, harganya 500. Nggak mau ibu tuh. Padahal ibu, kalaulah kita saling membesarkan diri, siapa lagi yang tidak, atau siapa lagi yang akan membesarkan kita? Yang mendoakan kita ini Bapak Ibu, yang muslimin dan muslimat. Bukan orang lain yang membesarkan kita, yang mendoakan kita. Kita sudah tiada di dunia ini nantinya. Tapi tetap doa saudara-saudara kita mengalir kepada kita. Bayangkan, itu pun kita nggak mau membesarkannya. Pelit kali, lebih pelit dari orang Mendeling Pak. Iya, 500 rupiahnya, beda-beda tipisnya, harus belanjalah ke sana. Jadi tolong Bapak Ibu, tadi Pak Lurah juga menginstruksikan, saya juga menyampaikan lewat acara yang sangat wah ini, yang sangat berbahagia ini. Mari lewat momentum halal bihalal ini untuk saling membesarkan di antara kita. Jangan saling menjatuhkan. Tidak ada yang sempurna. Tapi seperti disampaikan oleh Pak Ketua BKM tadi, mari mana yang kurang baik kita perbaiki ke depan, mana yang sudah baik itu adalah kita lanjutkan ke depan. Ini yang perlu buat kita momentum pesan berhari raya. Bertakbir, Allahu Akbar, kita sudah mengagungkan Allah. Hari ini kita dituntut untuk mengagungkan saudara-saudara kita. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, saya nggak banyak-banyak Ibu, karena kebetulan Pak Ketua BKM, saya tanya panitia, ya kan Pak dari mana dapat nomor? Dari ibu-ibu Pak Ustadz. Nah, ini saya singgung ibu-ibu terus dulu ini, kalau begitu. Yang kedua yang mau kita sampaikan adalah momentum halal bihalal ini, hal yang sudah menjadi budaya kepada kita. Tentu tidak semua kita yang menggunakan peci Pak, yang menggunakan kain sarung, yang menggunakan lobe mau seperti kita ini. Tapi kita tidak berbicara hal yang demikian. Inilah kebersamaan yang dituntut dalam agama kita ini. Inilah dia.
Tadi disampaikan oleh ustaz kita, qori kita, namal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman itu bersaudara. Kami Pak tadi di meja ini bukannya karena Nasution semua yang satu meja. Tidak, karena kita ini beriman saudara semuanya. Pesan Al-Quran yang kedua ini lewat halal bihalal, Bapak Ibu, ternyata kita ini Muslim tidak hanya karena persaudaraan saudara, jauh lebih dituntut persaudaraan karena iman. Persaudaraan saudara bisa putus Pak, cekcok membagi ahli waris sampai bertahun-tahun, tak pecah kapan kakak dengan abangnya, tak pecah kapan adik dengan pamannya, anak dengan bibinya. Ini satu darah. Oh banyak, kalau yang di sini mungkin gak ada Ibu, tapi tempat kita sana banyak. Ini yang kita lihat kalau sekedar satu darah, tapi Al-Quran menerangkan kepada kita Bapak Ibu adalah bagaimana kita lebih hebat untuk menyatukan kita karena adalah sesama Muslim. Muslim mesti harus kita dukung, apapun ceritanya. Oh Pak Ustadz, banyak pesantren yang aneh-aneh. Sudahlah, kuburkan itu jauh-jauh. Nggak perlu itu yang kita angkat ke permukaan. Pesantren ustaz-ustaz yang nggak jelas nggak perlu. Aib saudara-saudara kita itu kita ungkap. Yang mengungkapnya siapa? Kita juga. Itu saudara kita. Setidak-tidaknya sejahat-jahat apapun mereka Bapak Ibu, dia pernah mendoakan kita muslimin wal muslimat. Kalau orang lain, apa yang kita dapat? Gak ada. Jadi momentum berhari raya ini juga untuk mempererat persaudaraan kita. Kita diikat Allah karena satu iman. Itulah yang dituntut kepada kita untuk saling bersaudara, saling bersapa. Bukankah Rasul berpesan kepada kita adalah absus salam? Gak mesti harus dikenal. Dimanapun kita berada, mau duduk, mau ketemu, mau di mana, sampaikan salam. Assalamualaikum. Sehatnya Pak Lurah? Alhamdulillah sehat Ustaz, kata Pak Lurah. Senang, itu doa. Ajaran agama mana yang mendoakan setiap saat? Gak ada. Agama kita ini aja Bapak Ibu yang hebat, memberikan antusias kepada penganutnya yang beragama Muslim. Jadi yang poin kedua ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah bahwasanya persaudaraan ini tidak sebatas karena marga, tidak sebatas karena keturunan, tapi kita dituntut hari ini bagaimana untuk menggandeng saudara-saudara kita yang seakidah ini sehingga kita sama-sama nyaman bergandengan tangan dan aman semua. Pesan yang ketiga lewat acara halal bihalal kita ini adalah Allah berpesan di surah An-Nisa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bapak Ibu, kata Allah sederhana saja. Ada dosa atau kesalahan kita ini dua bentuknya. Yang pertama, zalim ia terhadap dirinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Saya dulukan dulu, zalim ia terhadap dirinya. Manusia kita. Yang kedua, dosa fahisyah. Kata para ulama disebut fahisyah, kenapa tidak kata zalim? Kata ulama tafsir, ada dosa yang kita kerjakan berkaitan dengan orang lain. Ketika dosa itu berkaitan dengan orang lain, Al-Quran mengkalimatkannya dengan fahisyah. Boleh kita cek semuanya. Ketika kalimat fahisyah, ini adalah kesalahan kita kepada orang lain. Tapi ketika zalim terhadap diri kita, ini adalah dosa atau salah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata para ulama, kalau dosa kita kepada Allah, zalim kepada diri kita sendiri, kenapa kalimatnya dibuat Allah zalim kepada diri sendiri? Allah berikan kita fasilitas, Allah berikan kita kesehatan, Bu. Allah berikan kita semuanya rezeki. Kok enggak kita dengarkan apa yang disampaikan Allah?
Itulah orang yang zalim kepada dirinya. Tapi kata Allah lagi-lagi, hanya obatnya satu, Pak. Sudah zalim, sudah nggak mengerjakan yang diperintahkan Allah. Allah berikan fasilitas yang nyaman hidup. Kata Allah satu cuman obatnya, taubat kepada Allah. Angkat tangan, istighfar, merenung, menyesali semua yang kita kerjakan, dan kita berikrar di hadapan Allah tidak mengulanginya lagi. Insya Allah semua kesalahan kita diterima Allah. Nyaman, Pak. Nyaman ibu yang pertama ini. Yang kedua ini bermasalah. Itulah dia momentum halal bihalal ini. Kalimat fahisyah ada hubungannya dengan orang lain. Ia tipu orang lain. Tidak ada unsurnya kepada Allah. Ia buat sakit hati orang lain. Nah, ini yang paling banyak. Lagi-lagi nggak di sini Pak PKM, ini di luar. Ya. Ia buat sakit orang lain. Ia buat sakit hati orang lain. Gara-gara dia begaduh ibu itu di pengajian. Gara-gara dia ribut orang di musola. Gara-gara dia ada saja yang mau bermasalah. Dibuatnya orang lain. Maka kata para ulama, tuntas nggak dia mengangkat tangan? Tuntas nggak dia beristighfar kepada Allah? Tuntas nggak dia kalau dia bertaubat kepada Allah? Tidak. Bagaimana menuntaskannya? Tuntaskan dengan orang yang pernah kita zolimi di dunia sebelum Allah tuntut untuk menuntaskannya yang pernah kita zolimi nanti di hari kiamat. Di dunia saja kita mencari orang cukup susah, Pak. Baru pindah rumah saja dia sudah nggak tahu kita kemana alamatnya. Mau ke kelurahan mana mau kita tanya, itu di dunia. Apalagi di akhirat yang semuanya dikumpulkan Allah dari sejak Nabi Adam sampai orang yang terakhirnya. Mau kemana mau dicari? Jalan pun tak ada. Gak ada lagi yang saling kenal. Maka kata para ulama, ini harus kita tuntaskan di dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka seorang mayit ketika dia mau diberangkatkan dari rumahnya menuju tempat peristirahatan yang terakhir, kata Bilalnya, apakah ini orang baik? Kalau ada dosa-dosanya, kesalahannya boleh dimaafkan? Kata kita semuanya, maaf. Ada utang piutangnya boleh dimaafkan? Maaf. Bila tidak maaf, hubungi ahli warisnya 3 hari setelah acara tahlilan. Ini di dunia. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita merasa pernah menyakiti hati orang lain, ketika kita pernah mengambil barang orang lain, hal yang sangat sepele, ketika kita pernah rasanya berbuat zalim kepada orang lain semasa hidup ini, tuntaskan sebelum Allah minta nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dituntaskan? Di dunia ini. Jauh lebih mudah, jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang minta maaf di dunia dibandingkan nanti kita minta maaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir, ternyata Pak, yang kita sakiti itu, yang kita buat sakit di dunia itu adalah orang yang sudah berjasa kepada kita. Apa yang mau kita buat lagi minta maafnya? Kalau yang kita sakiti satu orang, Pak, masih lumayan carinya. Tapi kalau kita sakiti hati orang, ratusan orang, ribuan orang, 250 juta lebih kita sakiti hatinya. Kalau sempat pernah jutaan orang yang kita sakiti, mau kemana kita minta maaf? Mau bagaimana cara minta maafnya? Kalau satu saja yang kita minta maaf susah mencarinya, apalagi ratusan ribuan orang lewat media sosial, khususnya ibu-ibu hari ini, posting sana, posting sini, menyakit hati orang lain, yang diposting belum tentu benar. Itu kemana kita mencari minta maafnya? Media sosial, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika anhu mas'ula, kata Allah. Yang kamu dengarkan, yang pernah terdetik di hatimu, yang jari jemarimu mengetiknya lewat media sosial, suatu hari diminta Allah pertanggungjawabannya. Gak ada yang lain. Baru dilihat satu hadis, kadang-kadang ini ibu-ibu nih paling banyak, enggak bapak-bapak. Belum tahu apa makna hadis itu, belum tahu apakah itu hadis apa tidak, asal ada tulisan Arab, semuanya di-share kemana-mana, belum tahu apa bacaannya di bawah.
Iya, belum tahu apa-apa isinya. Rupanya minal aidin wal faizin, nama orang lain yang dibawa, nggak sempat ditukar. Ya Allah, langit parahnya lagi kita betul. Itu yang jelas-jelas kita cek. Kalau yang nggak kita cek, Pak, banyak. Memang giroh kita untuk berbagi itu oke. Tapi pesan saya, Bapak Ibu, periksa betul-betul dulu, benar dulu, karena semua tekanan dari jemari kita ini diminta Allah bertanggungjawabannya. Jangan sempat ada yang sakit hatinya gara-gara tulisan ataupun postingan kita ataupun kirim-kirim kita kirim message kepada orang lain, gara-gara itu menjadi masalah buat orang lain. Bagus-baguslah bermedia sosial, karena hari ini kita hidup di dunia media sosial, tapi kita gunakan dengan baik supaya tidak membuat hati orang lain sakit, artinya zalim kepada orang lain. Iya, kalau yang bacanya kita tahu, kalau orang lain yang bacanya nggak tahu, kita asal ada nomor di handphone itu, asal ada nomor di grup itu, grup 250 orang Pak, satu grup. Kalau sempat 5 orang berarti 1000, 5 grup 1200 lagi. Bagaimana pertanggungjawaban kita? Hanya tulisan bismillah aja di atas saja, isinya nggak kita baca. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini harus kita tuntaskan di dunia. Mohon maaf, minal aqilina wal faizin, kembali bermaaf-maafan. Ini sangat dituntut kepada kita. Karena apa? Karena diberikan Allah kita kesempatan untuk minta maaf di dunia, daripada kita nanti minta maaf di akhirat yang tidak tahu kemana alamatnya. Bukan hanya alamat palsu, tapi nggak tahu orangnya lagi. Kalau alamat palsu bisa cari Bu, tanya orang yang di sekitar itu, dapat itu. Kalau di akhirat mau kemana cari? Nggak dapat. Artinya itu adalah urusan yang sudah pribadi-pribadi. Maka tuntaskanlah di dunia kalau ada permasalahan dengan orang lain. Yang terakhir kali Bapak Ibu, poinnya adalah bila yang kita sakiti tadi ratusan orang, ribuan orang mau kemana minta maafnya. Ini yang terakhir ini, kalau yang kita sakiti ini adalah orang yang paling berhak mendapatkan kasih dan sayang dari kita, orang yang paling hebat memperjuangkan kita, orang yang paling sayang kepada kita setelah Allah dan Rasulnya. Ternyata sakit hatinya karena kita. Ternyata sakit hatinya karena menantunya. Saya terus terang saja ini. Ternyata sakit hatinya karena cucunya. Artinya orang tua, Bapak Ibu ya, sakit hati mereka karena kita. Mau kemana lagi kita mau minta maaf? Orang yang paling, kata Rasul, yang boleh kita sembah, kita sujud di kakinya, kalau seandainya diizinkan Allah, inilah dia yang bisa kita sujud di kakinya. Ternyata hatinya kita buat sakit luka. Duluan kita mau WA orang selamat berlebaran dengan kawan-kawan di grup, dibandingkan menelpon mereka di kampung yang nun jauh di Setiomot sana. Gak ada handphone membantu, harus pinjam lagi sama cucunya. Telepon dulu, minta maaf dulu sama mereka kalau masih hidup. Kenapa mesti harus WA grup nomor 1 kita kirim kemana-mana? Ini masih hidup. Hari raya kedua, ternyata setelah sholat pergi jalan-jalan ke pantai Semersing. Orang tua belum pulang-pulang, ke kampung tidak, kabar tidak. Dosa apa yang kita buat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hebat pertanggungjawabannya. Dan mereka tidak pernah meminta kasih sayang dengan kita, tapi kasih sayang mereka tidak putus selama hidupnya. Mereka tidak pernah minta apa-apa dari kita, walau kita hari ini mampu dijadikannya menjadi orang sarjana. Dan mereka tidak pernah mengemban pendidikan di dunia pendidikan. Nggak tamat SR Bapak Ibu. Orang-orang tua kita zaman dulu SR namanya. Nggak tamat SR, tapi anak-anaknya bisa jadi sarjana. Mereka cuma berdua, anaknya dihidupkannya 10 orang. Kalau kami di kampung nggak ada yang kisi-kisi Pak, 10 minimal. Nggak pernah mereka mengeluh, nggak pernah mereka minta apa-apa. Ditanya, emak sudah makan? Udah konyang mama, nak makanlah ketupat besar, kata mama itu. Padahal belum tentu makan. Ditanya bapak tuh,
Pak ada duit? Ada nak, ada. Nanti ya, ternyata saat itu belum ada di kantong. Nanti Bapak kasih. Bayangkan. Karena kita mereka sering lalai tinggal sholatnya. Karena kita mereka sering tidak ikut pengajian. Mulai dari kecil diperjuangkan. Sampai besar. Cuman hanya mengucapkan minal a'idina wal faizin. Itu pun yang nomor terakhir. Sudah hari raya ketiga baru diucapkan. Itu pun sekalian pulang kampung. Bukan yang di sini orangnya. Ini yang di tempat kami sana di Eka Bakti Gunung Johor. Yang di sini alhamdulillah tidak. Semuanya aman-aman. Hari raya pertama semuanya sudah mengucapkan minal aidin kepada orang tua. Saya yakin. Karena ibu-ibu kita di belakang senyum-senyum berarti pengalaman. Baik Bapak Ibu, maka lewat momentum halal bihalal ini yang harus kita, alhamdulillah kalau kerukunan kita ini alhamdulillah. Saya jarang-jarang ketemu seperti kita ini Pak BKM, alhamdulillah seperti ini datang kita semuanya, acara halal bihalal dibuat. Saya bertanya kemarin Pak sama Pak Panitia, tempat kita ini masjid apa musola Pak? Musola Pak Ustaz? Oh mak, musola tapi acaranya udah di masjid. Terus saya cek beberapa hari yang lalu Pak, ada kawan saya suruh tuh Pak cek itu musola yang di sana apa masjid? Musola Pak Ustaz memang, tapi di dalam kata anggota-anggota kita. Oh, paten lah. Acara sebesar ini adalah tentunya kita patut apresiasi semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu sudah membuat acara kita seperti ini. Tapi lewat momentum berlebaran seperti ini, mari kita lihat poin-poin yang kita sampaikan tadi. Pengajiannya nggak panjang-panjang, tapi mudah-mudahan pulang ada yang kita bawa. Saya begitu nyabu berpesan kalau sama ibu-ibu kalau pengajian. Karena ibu-ibu ini kemana-mana mengaji Pak selama Ramadan. Sebentar-sebentar sholat tasbih, sebentar-sebentar pengajian di masjid ini, sebentar-sebentar di masjid sana. Sampai ke rumah. Ada di sebelah rumah kita itu apa tadi dia sampaikan Ustaz tuh, karena pagi-pagi habis subuh udah cepat pakaian, kita nggak tahu habis subuh udah pakaian mau kemana, pengajian di masjid mana, di masjid yang dekat Simpang Limun. Oke, pulang saya tanya selalu apa yang dapat, entahlah tadi Ustaz tuh agak lucu-lucu kata dia. Oh mak, baik, saya tak pandai berlucu-lucu Bapak Ibu ya. Terus apa yang dapat? Sholat tasbih, aku mengantuk-ngantuk lah, namanya orang tua kata dia itu. Iya pula, tapi setiap hari. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita pastikan kita duduk di majelis ilmu seperti ini tidak hanya sebatas makan-makan, tapi ada yang kita bawa pulang. Saya ulang sebagai khulasohnya ataupun kesimpulannya, momentum halal bihalal ini yang pertama harus setelah kita bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata ayatnya, bertakbirlah di hari raya itu setelah menuntaskan Ramadan. Maka yang paling penting lagi saat ini yang harus kita besarkan adalah sesama saudara kita yang muslim. Ada caleg-caleg calon-calon yang muslim, pastikan, saya pasti dukung, kita harus dukung. Itu nomor satu. Itu nomor satu harus kita dengungkan. Ini bukan cerita politik Pak Lurah, tidak. Dan itu memang dalam konteks Islam harus begitu. Kita pengalaman. Satu muslim, satu non muslim hampir 50-50 suara. Bayangkan ini pengalaman besar. Bisa menyatu mereka. Kok kita alergi dengan itu? Enggak. Artinya harus saling membesarkan. Jangan mengecilkan di antara kita. Jangan lihat kesalahan orang. Pasti ada. Allah Bapak Ibu, karena setiap saat menutupi kesalahan kita, aib kita ini sebenarnya. Kalau Allah buka satu aib saja kita mungkin kita malu untuk keluar di mana-mana hari ini. Tapi Allah selalu tutup. Ini yang pertama, momentum berlebaran. Saling membesarkan di antara kita. Harus kita dukung siapapun kalau itu namanya muslim, itu adalah saudara kita. Yang kedua adalah namanya kita muslim bersaudara, dimanapun harus kita berlapang dada. Berlapang dada. Ada perbedaan di antara kita, pasti. Mengurusi BKM masjid yang segini saja banyak permasalahannya. Saya ada 2-3 kali periode ditunjuk untuk BKM Bapak Ibu. Saya bilang sudahlah, saya pun masih banyak kerjaan. Akhirnya kita duduk dengan bagus-bagus. Maksud saya dulu udah gontok-gontokan, nggak ada yang mau datang ke masjid.
ada apa cerita begini? Emangnya BKM itu pakai gaji yang besar? BKM itu Pak, kalau ada acara cuman yang terhormat Pak Ketua BKM, itu aja yang dapat amplopnya. Yang lain nggak ada. Padahal mereka mengurusinya. Butuh tenaga, butuh pikiran, butuh waktu. Harus kita pahami. Itulah. Jadi kita dituntut hari ini untuk berlapang dada, absus salam, sebarkan salam kebaikan kemana-mana. Kalau itu adalah saudara kita muslim. Dan yang terakhir adalah pastikan Bapak Ibu bahwasanya kita halal bihalal ini memang betul-betul harus memaafkan orang lain dan minta maaf kepada orang lain sebelum dituntut Allah kita nantinya minta maaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih susah kalau kita memang berbuat yang dilarang oleh Allah. Allah cukup katakan beristighfar lewat ayatnya, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Lihat Bapak Ibu kalimatnya, sudah hambanya itu bermaksiat setiap hari, sudah hambanya itu enggak ada kebaikannya setiap hari, Allah panggil ya ibadiyalladzina asrafu, hei hambaku yang baik hati. Kira-kira bahasa kitanya begitu. Udah setiap hari bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu sampai merasakan tidak mendapat rahmat Allah. Kira-kira begitulah kalimatnya. Sudah bermaksiat, Allah panggil lagi. Ini hebatnya kalau kita salah kepada Allah. Tapi kalau salah dengan manusia, tuntaskan di dunia, karena itu adalah prosesnya di dunia. Kemudian yang terakhir sekali, jangan sampai kita sama orang lain saja susahnya untuk minta maaf, tapi bagaimana kita ketika melukai hati orang tua yang sudah membesarkan kita, menjadikan kita duduk malam hari ini di sini karena mereka. Lewat doa-doa mereka lah kita menjadi orang. Lewat keringat mereka kita menjadi orang. Lewat untayan doanya kita menjadi orang. Tapi kenapa kita masih melukai hatinya? Maka keberkahan hidup itu kalau kita sudah menyenangkan dan membahagiakan orang tua. Bahagiakan mereka bila masih ada, tapi kalau sudah tidak ada, doakan mereka di setiap saatnya, karena itulah yang membuat mereka bahagia di tempat peristirahatannya. Sekali lagi, mudah-mudahan acara kita ini diberikan Allah keberkahan, dan bila ada di sana sini yang kurang pas, saya mohon maaf Bapak Ibu. Tiada gading yang tak retaknya itu jadi ukiran. Tiada laut yang tak berombak, ombaknya itu jadi hiasan. Tentu tiada manusia yang tak bersalah, salahnya itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنزل علينا يا الله مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا مباركا وعملا مقبولا وسرا بعيدا وولدا صالحا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل لنا أمورنا يا الله، أمور الدنيا والدين، وسهل لنا يا رحمن لزيارة الحرمين الشريفين يا رب العالمين.
اللهم اجعل حجهم يا الله حجا مبرورا وسعيهم يا رحمن سعيا مشكورا وذنبهم يا رحيم ذنبا مغفورا والتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين اللهم ربنا عليك إنك على كل شيء قدير ربنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده يا رحمن تفرقا معصوما واهدنا يا رحيم إلى صراطك المستقيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Halal bihalal yang diselenggarakan oleh BKM Mushola Muzaza 1446 Hijriah telah kita laksanakan dengan lancar. Atas nama pengurus BKM Mushola Muzaza kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sama-sama kita saling bersalaman dan bermaafan. Saling bersalaman di depan. Oh iya. Semoga dijawab juga memberi hari bulan yang suci. Semoga dapatkan kemenangan ini. Selamat hari lebaran dengan izin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dijawab 30 hari bulan yang suci. Semoga dapatkan